Rekamannya hidupin dulu. Jadi diulang. Oke, fungsi ini saya mau sederhanakan dulu yang ininya. Oke, ini difaktorkan pembilangnya. Kemudian boleh saya coret karena penyebutnya nggak pernah 0. Kan hanya berlaku untuk yang ini bukan 0. Jadi karena ini nggak 0, boleh dicoret. Kalau dia bisa 0, nggak boleh ya. Ini karena 2x tambah 3y, untuk yang ini nggak 0, boleh dicoret. Jadi fungsinya hanya yang ini aja. Untuk 2x tambah 3y nggak 0. Dan ini. Nah, sekarang saya mau lihat ini. 2x tambah 3y sama 0 itu apa? Oh ya, target kita adalah mencari gx ya, supaya continue di seluruh R2. Kita lihat dulu, gx ini terdefinisi di sini. Gx ini terdefinisi ini sepanjang garis ini. Ya, ini kita bikin garisnya. Tadi kalau x-nya 3, y-nya min 2. X-nya 3, y-nya min 2. X-nya 0, y-nya juga 0. Oke, itu garisnya. Nah, kita lihat bahwa fungsi f semula di luar garis yang coklat, persamaannya ini, polinom. Dia udah continue. Jadi, untuk, nggak mau warnanya. Untuk x, y di luar titik-titik pada garis 2x tambah 3y sama 0, maka fx-nya sama dengan 2x min 3y. Udah continue. Ya, udah continue. Saya tandai dengan garis-garis merah. Di luar ini, kok nggak merah? Ini sudah continue dia di situ, di semua sana. Kecuali di yang coklat, belum kita evaluasi, karena itu perbatasan. Nah, sekarang di yang coklat di sini. Saya pengen continue juga. Nah, saya maka hitung nilai fungsi harus sama dengan limit fungsinya ya. Nah, gimana limitnya? Ini kan garisnya banyak, limit biasanya hanya titik aja. Kita ambil sembarang. Kita amati satu titik gitu ya. Yang mana aja? Yang mana di garis ini? Tapi sembarang, jangan ngambil angka tertentu. Sekarang kita evaluasi untuk titik-titik di garis 2x ditambah 3y sama dengan 0. Saya caranya ambil titik sembarang. Misalkan P, Q pada garis 2x ditambah 3y sama 0. Jadi saya ambil sembarang titik. Ini P, Q itu ya. Saya akan uji berapa gx-nya supaya continue. Nah, saya hitung bahwa dari aturannya fungsi fx, y sama dengan gx ya. Nah, itu biarin aja dulu. Harus sama dengan nilai limit. Oh ya, ini kenapa sama gx? Karena kan pada garis berlaku gx. Mau ditentukan. Sekarang kita lihat limit x, y menuju p, q dari fxy. Kalau limit kita bukan melihat yang di garisnya ya. Kita melihat yang di luarnya. Jadi kalau yang di luarnya limit x, y menuju apa? P, q kita kalau limitnya menggunakan aturan yang ini, yang di luarnya ya. Di luar garis ini. Atau di luar titik ini. Yaitu 2x tambah 3y. Setelah saya sederhanakan. Sama dengan 2p ditambah 3q. Nah,
Jadi saya harus mendefinisikan sekarang supaya continue di titik ini. Dan ini tadi titik sembarang, jadi kalau continue di titik yang biru ini, nanti continue-nya berlaku juga di garis ya. Jadi supaya continue di titik P, Q, maka apa? Fxy-nya harus 2P 2. Sorry. Ngikuti ini. Maka F P, Q harus 2P ditambah 3Q ya. Nilai limit, ini tadi setelah dihitung nilai limit harus sama dengan nilai fungsi. Nah, dari sini saya simpulkan, misalkan sekarang XY titik pada garis, apa tadi garisnya? X, 2X tambah 3Y. 2X tambah 3Y sama 0. Supaya F continue, ini hanya mengulang, mengganti notasi, maka Fxy-nya harus 2X ditambah 3Y ya. Kan kalau di titik PQ, 2P tambah 3Q. Kalau sekarang titik sembarang lagi di garis yang manapun, XY-nya yang ada di garis, ya ini harus 2X tambah 3Y, meniru dari sini kan. Nah, jadi saya punya sekarang supaya continue, Fx-nya harus yang atasnya tadi 2X min 3Y untuk 2X tambah 3Y bukan 0. Yang ininya salah saya. Salah ini ya. Salah tanda ya. Ini minus kan? Nah, tadi ini minus kan? Kok jadi ini min. Ini min ya, gitu ya. Berarti definisi fungsinya harus ini min. Ini juga harus di garis ini juga harus 2X min 3Y juga untuk 2X ditambah 3Y sama dengan 0. Tapi dimintanya berbentuk GX saja, nggak ada Y-nya. Nah, kita eliminasi karena ada hubungan Y-nya berapa X. Nah, untuk yang ini, itu kan memenuhi 2X ditambah 3Y sama 0 atau ekivalen dengan berapa? Y sama dengan min 2/3X. Oke, jadi definisi fungsinya haruslah ini 2X min 3Y, untuk 2X ditambah 3Y-nya tidak 0. Yang ini 2X min Y-nya saya ganti dengan ini. Min 2. Karena dia berada di garis 2X ditambah 3Y yang 0. Atau sama dengan 2X min 3Y untuk 2X tambah 3Y-nya enggak 0. Yang ini dihitung menjadi 4X ya. Untuk 2X ditambah 3Y yang sama dengan 0. Begitu. Jadi intinya sebenarnya kemarin saya kurang jelinya. Ini kenapa? Ini harusnya di mana? Di sini ya? Oke, diantar dulu. Nanti loncat-loncat lagi dia. Oke, jadi intinya mah ngelihat di satu titik pada garis, definisi fungsinya ternyata harus, ini gimana sih? Minus, kok hilang-hilang ada yang pindah posisi. Minus ya. Di satu titik PQ harus ini, kalau di sembarang titik XY pada garis, ya ininya harus ini. Oh, ini minusnya tadi pindah ke sini. Loncat.
Cuma karena dikehendaki fungsinya gx saja, nah y-nya harus dihilangkan dari hubungan ini. Begitu. Oke, kalau nggak paham tanya ya, tolong tanya. Sekarang saya lanjut, kita moga-moga sejam selesai. Tinggal sisanya yang belum. Kemarin sisanya yang belum saya lupa. Ini rasanya udah ya. Jam pasir udah. Ini udah. Dot T kan dihitung ya kemarin ini. Bukan turunan berarah, tapi turunan parsial aja terhadap T gitu ya. Oke. Dengan X-nya sama dengan T kali cos ini, Y-nya T kali ini, dan Z-nya. Ya, 3 perubah. Ini udah belum ya, bidang singgung? Belum ya ini ya? Halo? Lupa saya kemarin udah belum yang bidang singgung? Sama. Belum, Pak. Oke. Nomor 23 ada A, ada lagi nggak? Oh, cuma AB. Mau dibahas ini? Atau udah bisa? Kalau udah bisa lewat aja kita biar cepat selesai. Halo? Dibahas aja, Pak. Kamu mah yakin. Oke, kita crop dulu ya. Ctrl A, Ctrl V. Supaya ditimpa. Ini mah cuma kalkulasi rumus. Kalau mau membentuk bidang, apa yang harus kita punya? Coba saya review dulu. Kalau mau, nggak harus bidang singgung. Bidangnya secara umum di ruang, kalau membentuk persamaan bidang, apa yang diperlukan? Vektor normal bukan? Dan vektor normal aja nggak cukup. Titik di bidang. Nah, titik di bidang dan vektor normal ya. Coba kita lihat. Tentukan persamaan bidang singgung dari permukaan yang diberikan oleh ini. Saya bikin implisit dulu ini. X set min Y sama dengan 0. Ini yang saya namakan F besar. Gitu ya. Oke, kita hitung gradnya dulu. Kenapa? Karena gradnya nanti di titik P tegak lurus terhadap permukaannya. Itu sebagai vektor normalnya. Nah, saya hitung di sini. Grad dari F sama dengan, ingat turunan ke X, turunan ke Y, turunan ke Z, sama dengan apa? Turun ke X, tinggal Z saja. Turun ke Y min 1, turun ke Z, tinggal X gitu ya. Kemudian kita harus ngitung grad F di titik P. Masukkan X, Y, Z-nya. Z-nya 2. Ini selalu min 1. Ini X-nya 1. Nah, kita lihat kalau ini permukaannya. Ini titik singgungnya P. Udah diketahui 1,2,2. Kemudian kalau yang merah ini bidang singgungnya. Kita udah punya vektor normalnya. Ada sama grad F di titik P. Loncat. Grad F di titik P. Itu juga udah diketahui. Maka caranya standar. Kita pilih satu titik di bidang singgung. Sebarang X, Y, Z. Tinggal PQ dikalikan normal 0 ya. Jadi tinggal kita hitung grad F di titik P kali vektor PQ. Ya, kalau mau ini lengkap, tulis dulu ini. Misal Q, X, Y, Z titik di bidang singgung. Sama 0. Udah tinggal masukkan 2, min 1,1. PQ itu X min
1, kemudian Q-nya Y min 1 jadi tambah 1 ya, Z-nya min 1. Oh, tinggal kalian kalikan, selesai kesamaan bidangnya normal. Selama jelasin tolong, kalau nggak paham tanya ya. Tuh, ini tinggal mana yang saya kotakin. Oke, ini saya bahas. 24. Dan nanti ini bukan PR ya yang kotak gitu. Itu yang saya kerjain. Oke. Ini udah pernah ya yang mirip ini. Coba. Tentukan semua titik pada permukaan ini dengan bidang singgung sejajar bidang ini. Oke, ini saya namakan bidang V gitu ya. Supaya ada namanya. Kalau dua bidang sejajar, vektor normalnya satu kelipatan yang lain ya. Coba. Vektor normal bidang yang diketahui dulu. Bidang V adalah vektor, saya sebut N aja ya, N1 atau N ya udah N, sama dengan vektor koefisiennya aja 1, min 1, 1. Nah, sekarang vektor normal permukaan ini kita hitung geraknya kayak tadi. Jadi saya bentuk dulu Z min X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 0. Ini saya namakan F besar. Titik singgungnya kita nggak tahu, ditanya malah. Tapi kita hitung dulu grad F-nya. Di titik X, Y, Z sembarang dulu. Turun ke X min 2X. Turun ke Y min 2Y. Turun ke Z 1 gitu ya. Nah, kita mau menentukan titiknya. Jadi misalkan P titik singgung. Misal P titik. P-nya kasih koordinat. Titik singgungnya tertentu ya, mau dicari ya. A, B, C itu ya. Nah, titik singgungnya. Titik singgung yang memenuhi kriteria soal. Titik singgung yang kalau dibikin bidang singgungnya nanti sejajar dengan ini. Maka saya hitung vektor normal bidang singgung di P, normalnya adalah grad F di titik P kan, sama dengan min 2X, min 2Y, min 2P, min 2B, 1. Nah, karena bidangnya sejajar, berarti yang ini harus kelipatan yang ini, atau sebaliknya. Jadi, saya punya vektor, apa ini tadi, grad F di titik P gitu ya. Grad F di titik P sama dengan kelipatan. Bukan pelipat Lagrange ya, tapi ini sih vektor normal dengan vektor normal. Grad F-nya tadi apa? Min 2P, min 2B. Benar min 2P? Grad F, ya benar min 2P, ya benar. Min 2P, min 2B, 1 sama dengan lambda kali 1, min 1, 1. Berarti dari sini saya dapat min 2P sama dengan lambda min 2. Kenapa P sih? Salah ya ini, min 2A. Kan ininya A. Kok jadi P sih? P itu titiknya. Titiknya ABC itu kan tadi. A. Min 2A sama dengan
lambda. Min 2B sama dengan min lambda. Dari yang ketiga, 1 sama dengan lambda. Nah, dari sini kita bisa nyari lambda 1 berarti lambdanya 1, A-nya sama dengan min setengah ya. Kan ini 1, ini masuk sini 1, A-nya min setengah, B-nya sama dengan setengah ya. Nah, berarti apa? Titik singgungnya ya min setengah, A-nya kan tadi titik singgungnya P tadi, koma setengah, setnya berapa? Setnya kan harus titik singgung ada di permukaan ini. Hitung dari sini. Yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat setnya. Min setengah kuadrat ditambah setengah kuadrat. Ini dari Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Aduh, suka ngacong dan jauh. Ini ya dari fungsi awal. Paham? Begitu. Lanjut ya. Aduh, saya jadi ngomong sendirian terus. Nomor 25 yang A udah bisa nggak? Kalau udah bisa saya lewat. Ada yang nggak bisa 25A? Halo. Dibahas, Pak. Si Indira sekarang rajin nanya dan bahas semua. Harusnya kamu rajin jawab. Nah, okay. Mending nggak yakin. Tapi kamu ya udah mulai ngomong lagi. Nggak kayak waktu ketemu deret. Sepi, jempling. Tentukan aproksimasi linier. Aproksimasi linier. Prinsipnya adalah apa? Delta F dihampiri, rumus awalnya nanti disesuaikan aja. DF. Delta F adalah F XY min F X0, Y0 gitu ya. Dihampiri DF apa? Do F. Do turunan ke X. Saya sebut ini ya. Ini harus ada X0, Y0-nya dulu. Ambil P 0 apa? X0, Y0 itu sama dengan titik 0,0 ya. Ya nanti ini 0,0. Yang dekat dengan yang mau dihitung. Dan gampang dihitung ke sininya. Kalau ini 0 kan pakai ininya gampang. Supaya saya ini nulisnya tinggal di titik P itu kali X min X0. Nanti aja 00-nya dimasukkan belakangan. Do F, do Y di titik P kali Y min Y0. Itu isinya DF. Nah, yang mau kita hitung yang mana? Bukan ini, kurang ini. Tapi ininya. Nilai fungsinya di titik sini. Ya, nah, kita hitung satu persatu. Ini gampang, nanti tinggal nilai fungsi di 00. Fungsinya kan ini. Kita hitung dulu turunan parsialnya terhadap X dan Y. Do F, do X, turunin ke X, E pangkat tetap, dikali turunan terhadap X. Do F, do Y, simetri dia. Kali 2Y, gitu kan? Kemudian harus dihitung di titik P. Do F, do X di titik P, atau 00, P-nya itu. 00 jadi 0 ya, kebetulan. Salah rumus. Ya, betul. Do F, do Y di titik P. Kebetulan 0. Asik sekali atau kalau gitu mah. Nah, saya lanjut. Maka saya masukkan ke rumus hampiran ini.
Kenapa jadi begitu? Saya perkecil ya supaya bisa nulis lagi. Nah, maka fxy min f00 dihampiri oleh berapa? Ini 0 kali x min x0-nya 0 ditambah 0 kali y min 0, y0-nya 0. Nah, jadi fxy ekuivalen dengan f00 aja. Ya. Sama dengan berapa? F00 pangkat 0 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan 1. Ya, jadi berapapun xy-nya, hampirannya 1. Kalau di titik ini, ya sama aja. Aduh, saya jangan pakai P ya, P-nya kan ini. Aduh, ntar ganti dulu Q itu ya, 00-nya. Ini jangan pakai P lagi, Q. Karena P-nya dipakai itu. Oke, jadi F di titik berapa tuh? 0,2 min 0,1, 0,2 pakai koma aja, min 0,1, ya hampirannya tetap aja 1 karena ini udah konstanta. Ya. Nggak dipengaruhi oleh ini jadinya karena ininya kebetulan 0 tadi. Oke. Lanjut ya. Oke, udah. Paham nggak ini? Paham aja ya, cuma komputasi aja ya. Paham? Kalau nggak paham tapi tanya. Jangan diam. Kadang-kadang saya bilang, ini cuma komputasi aja gini kan? Gitu. Padahal nggak tahu gitu ya. Tanya. Nomor 26 PR. Itu rumusnya udah ada order 2 juga ya. Ini ambil X0, Y0-nya ambil berapa? Supaya gampang ini. Ininya 3 ya. Ambil 30/10 sama 40/10. Atau ininya X0-nya 3, Y0-nya 4 ambilnya. Kerjakan seperti yang atas. 27. Oke, 27 yang A saya bahas. Oke. Kecil dulu biar buat tempat buat nulis. Untuk fungsi-fungsi berikut cari semua titik kritisnya, tentukan jenis titik kritisnya, dan selanjutnya. Oke, titik batas tidak ada ya. Ini fungsi nggak diberikan batasnya, berarti berlaku di semua R2. Kemudian ini bentuknya polinom, jadi titik singular nggak ada. Gitu ya, selalu punya turunan parsial terhadap X dan Y. Jadi titik atas tidak ada. Titik singular tidak ada juga. Jadi tinggal mencari titik stasioner. Apa titik stasioner di fungsi 2 peubah? Yaitu yang turunan ke X dan turunan ke Y-nya 0. Turunan parsialnya. Coba cari dulu turunan ke X. Menjadi apa? 12X min 6X kuadrat. Ini ada ditambah 6Y gitu kan? Betul ya? Kemudian do F, do Y, turun ke Y yang ada Y-nya 6Y ditambah apa itu? 6X gitu kan? Nah, kita harus nolkan itu. Saya kerja yang do F, do Y dulu, kelihatannya lebih sederhana. Do F, do Y
sama dengan 0 jika 6Y tambah 6X sama dengan 0, Y tambah X sama dengan 0 dibagi 6, atau Y sama dengan min X. Syaratnya Y min X. Pakai persamaan yang kiri, do F do X sama dengan 0. Ya. Jadi 12X min 6X kuadrat tambah 6Y 0. Saya bagi 6 dulu supaya ngitungnya gampang. 2X min X kuadrat tambah Y sama 0. Masukkan Y-nya sama min X. Supaya persamaan dalam X. X kuadrat tambah Y itu min X. 0. Ekivalen dengan apa itu? Min X kuadrat, atau pindah ruas saja, X kuadrat pindah ke kanan, min X gitu ya. Ini menjadi X, pindah ruas ke kanan jadi min X. X min 1 sama 0. Kita dapat 2 titik. X1 sama dengan 0. X2 sama dengan 1. Pasangan Y-nya, Y1 sama dengan, lihat dari sini, min X ya, 0 juga. Y2 sama dengan min 1. Jadi, titik stasionernya adalah P 0,0, satu lagi Q 1,-1. Terus mencari dia, ini titik kritisnya semua ya. Titik kritis itu titik stasioner, titik singular, titik batas. Itu titik kritisnya. Jenisnya maksimum, minimum, atau pelana, kita hitung nilai D besar. Untuk itu saya perlu Fxx, Fxy, dan Fyy. Hitung dulu Fxx. Fxx di titik sembarang Xy, Fxx turun ke X lagi. 12 min 12X gitu ya. 12 min 12X. Fyy berapa? Turun ke Y lagi. 6 ya. 6. Fxy turun ke X, kemudian turun ke Y. 6 ya. Ini kan turun ke Y 0 semua. Tinggal 6. Nah, kita bikin tabel. Fxx-nya, Fyy-nya, Fxy kuadrat ya. Karena untuk nilai D kita perlu itu. Jadi dapat D-nya nanti untuk titik 0,0. Fxx-nya jadi berapa? 00 jadi 12 kan? Ini selalu 6. Ini 36. Titik yang Q 1,-1. Masukkan Y-nya min 1. Ini jadi 24. Fy-nya 6. Ini selalu 36. D-nya adalah ini kali ini dikurangi ini. 12 kali 6, 72. Dikurangi 36. 24 kali 6 dikurangi 36. Aduh, susah. Gimana? Pak, maaf Pak, Fxx yang 1,-1 itu bukan yang 0 Pak? 1,-1. 1,-1. Oh iya 0. Aduh, untung. 0. Salah ngitung ya saya. Nggak bisa ngapus lagi nih. Sebentar, suka ngaco lagi. Kalau ngaco harus di scroll. 0 ya. Oh, enak atuh ini. Ini enak, min 36, ini juga min 36 ya. Jadi, keduanya titik pelana ya. Pak, Hah? Ya. Pak, yang atasnya itu
pas titik 0,0 jadi 12 f(x)-nya. Salah terus ngitungnya ya. Gimana sih? Ini 12. Ini berarti 36 ya. Oke. Ya, di ujian hati-hati kalau isiannya salah ngitung ya. Nanti kalian jawabannya salah. Jadi P titik apa? Bukan pelana. Titik apa? Q, kalau negatif sih titik pelana. Ini titik apa nih? D-nya besar 0, fxx-nya besar 0. Titik apa? Minimum, Pak. Minimum, Pak. Minimum lokal ya. Nah, begitu. Oke. Ini sih lurus-lurus aja langsung masuk ke rumus ya. Cuma panjang saja. Oke. Ini saya kotakin. Sekarang kotaknya saya hapus. Jadi ini udah dibahas, bukan PR. Aduh, ini mouse-nya suka gitu. Tentukan nilai maksimum dari ini pada daerah persegi panjang. Ini PR aja. Soalnya kalau di slide yang daerahnya dulu berupa elips ya, pakai parametrisasi. Oh, atau ini jawab lah. Ini nggak perlu parametrisasi karena persegi panjang cuma ada 4 yang harus dihitung. Persegi panjang itu sisinya. Oke, saya bahas saja kalau gitu yang ini. Oke. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari ini pada daerah persegi panjang itu. Jadi daerahnya kalau digambar, daerah definisinya gini ya. X-nya di antara 0,5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya di antara min 3 sampai 0. Min 1, min 2, min 3. Min 5. Jadi daerah definisinya kotak ini ya. Nah, termasuk pinggirnya. Kembali kalau ada daerah yang seperti ini, daerah tertutup dan terbatas, maka yang dalamnya bisa kita kerjakan seperti yang barusan. Titik-titik. Titik di batasnya harus dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, dari semua itu kita kumpulkan maksimum dan minimumnya, lokalnya. Nanti yang paling gede jadi maksimum. Jadi saya ambil dulu titik-titik di dalamnya. Untuk titik-titik pada dalam di dalam R. Artinya apa di dalam R? Yaitu titik-titik yang sama dengannya nggak masuk, yaitu himpunan X, Y, 0, X-nya besar dari 0, kecil 5, min 3, Y-nya kecil dari 0. Gitu ya. Itu kita hitung. Fungsinya ini polinom lagi, jadi kita hanya dapat titik stasioner. Titik batas nanti dihitung sendiri. Nggak ada titik singular. Do F do X, 2X ditambah Y, min 6 ya. Do F do Y, apa tuh? X turun ke Y ditambah 2Y. Tolong hitungannya diperhatikan ya. Suka salah ngitung, kita nolkan. Mau yang mana dulu? Sama aja lah. Do F do X sama 0. Ekivalen dengan 2X ditambah Y min 6 sama 0. Atau Y sama dengan 6 min 2X gitu ya. Do F do Y sama dengan 0, ekivalen dengan X ditambah 2Y sama 0. Tadi harus memenuhi Y-nya ini. Saya ganti X ditambah 2 kali 6 min 2X sama 0. Atau saya hitung jadi gimana ini ngitungnya?
2 kali 2 jadi min 4 min 3x ditambah 2 kali 6 12 sama 0. X-nya sama dengan 4 ya. Dapat satu titik aja. X-nya 4. Y-nya sama dengan 6 min 2x sama dengan 6 min 2 kali 4 sama dengan min 8 min 2 ya. Oke, jadi titiknya titik stasioner adalah P min 2,4. Untuk min 2,4 di dalam ini enggak? Coba periksa dulu. Min 2,4, betul di sini ya. Min 2,4 ada di dalam sini. Kalau dihitung ternyata titiknya melenceng keluar di sini, yang nggak dipakai. Gitu ya. Oke, harus ngitung lagi ini. Aduh. fxx. Berapa fxx? Turun x lagi 2. Fyy di titik xy sembarang. Turunnya lagi 2. fxy turun ke x, turun ke y. 1 ya. 1. Nah, jadi D-nya selalu bernilai, nggak peduli P-nya berapapun, D-nya selalu 2 kali 2 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian, jadi kita punya D besar 0, fxx, di titik P juga ya selalu 2, besar 0. Jadi, P titik minimum lokal ya. Oke. Nah, bagaimana sekarang pinggirannya ada 4 sama 1, 1? Yang gampang dulu. Yang ini X-nya antara 0,5, Y-nya selalu 0. Ya. Jadi kita harus ngerjakan satu-satu. Pinggiran ini cari titik ekstrim lokalnya. Pinggiran ini. Kalau yang di kuliah, di slide, kan saya daerahnya elips. Elips bisa sekaligus disatukan, diparameterisasi. X-nya jadi apa? R cos theta, Y-nya R sin theta gitu ya. Bukan R, beda. X-nya berapa cos theta, Y-nya berapa sin theta gitu ya. Tergantung apa sumbu-sumbu elips. Kalau yang ini kita harus bagi 4 nih. Ini baru daerah ke-1. Dalamnya. Sekarang yang ini. Untung istimewa kayaknya nggak susah. Untuk X-nya di antara 0,5 ya. Tapi Y-nya sama dengan 0. Gitu. Saya punya fxy-nya menjadi mana fxy semula? X kuadrat, Y-nya 0. Ini 0 min 6X tambah 2. X kuadrat min 6X tambah 2. Betul ya? Lebih gampang ngelihat sini. Mana tadi itu? X kuadrat min 6X tambah 2. Kalau Y-nya 0. Cari titik maksimum minimumnya sepanjang ini. Sendiri ya. Cari titik ekstrim lokalnya. Pakai turunan fungsi 1 ubah aja udah. Ini hanya fx aja sebenarnya ya. Y-nya 0 nanti. Kalau udah dapat misalkan di sini setelah dihitung, titik maksimum lokalnya x-nya sama dengan 3. Nah, titiknya itu dipakai 3,0 karena y-nya selalu 0. Ya. Kemudian yang ketiga, sepanjang yang bawah dulu kayaknya gampang, Y-nya min 3. Jadi untuk X-nya tetap antara 0 sampai 5, tapi Y-nya sama min 3. Masukkan lagi ke fungsinya. Nanti kan Y-nya hilang.
dapat fungsinya, cari lagi titik ekstrim lokalnya. Pakai kalkulus satu perubah ya. Aduh, kenapa suka loncat begini kamu teh? Nah, yang keempat, susah nggak? Kalau susah saya kerjakan, kalau enggak ya begitu kan. Ini, sisi ini. X-nya 0, Y-nya antara min 3, 0. Untuk X-nya 0, tapi Y-nya min 3. Masukkan X-nya 0 ke fungsinya. Kayak tadi, Fxy menjadi sama dengan X-nya 0, 0, 0, 0. Y kuadrat tambah 2. Cari titik ekstrim lokalnya dengan min 3 Y. Ah, ini mah langsung aja lah. Pasti titik minimumnya saat Y-nya 0, titik maksimumnya saat Y-nya min 3. Nah. Habis lagi. Mouse? Kok cepet bener? Oke. Gitu ya. Jadi yang ini titik maksimum lokal, lokal, ya nulisnya ngaco aja, lokal di saat Y-nya min 3, X-nya 0, ingat 0,3, nggak usah pakai turunan lagi lah, 0,-3, titik min lokal, nggak usah dihitung, pasti minimumnya kalau Y-nya 0, jadi Y berapa? X-nya 0, Y-nya 0. Satu lagi yang kelima, untuk X sama 0, sisi kanan. Y-nya ini, min 0 sampai 3. Min 3, Y-nya 0. Fx-nya hitung lagi. Sorry, X-nya bukan ini, X-nya 5 ya, sisi kanan. Masukkan X-nya 5 ke fungsinya. Wah, malas. Pokoknya masukkan X-nya 5 ke sini. Nanti muncul fungsi Y aja ya. Masukkan X5. Muncul Y aja. Cari maksimum minimumnya sebagai fungsi Y. Nah, dari semua itu nanti maksimum minimum lokalnya dibandingkan. Yang paling besar jadi maksimum. Yang paling kecil jadi minimum. Panjang, tapi nggak susah. Oke, kalau nggak paham, tanya. Kalau tidak paham. Oke, kalau paham, saya lanjut lagi. Nah, yang ini bukan salah ya, bukan salah. Ini bukan salah. Ini jarak terkecil dari titik asal ini, lihat yang di slide kuliah, hanya ganti fungsi aja. Saya kok lancar? Ini kendala 30 dulu. Dengan kendala. Tentukan ya. Nah, nomor 30 dulu, sorry. Ini ya, saya bahas. Enak sekali yang dibahasnya banyak. Ada dosen yang cuma ngebahas 5 soal loh tutorial. Pokoknya maksimum 5 soal katanya. Dan nggak mau ngasih hitungan rincinya. Itu ide-idenya aja. Enak tuh. Setengah jaman juga selesai. Tentukan nilai maksimum dari perkalian 3 bilangan real jika ini syarat ini ya. Ini syarat kendalanya ini. Jadi fungsinya yang mana? Saya munculkan dulu. Fungsinya misalnya 3 bilangan ya. X kali Y kali Z. Gitu. Dengan kendalanya atau syaratnya
X ditambah Y ditambah Z kuadrat sama dengan 16. Oke. Nah, pakai pelipat Lagrange ya. Karena ini kan apa? Fungsi 3 peubah sepanjang permukaan, bukan sepanjang kurva lagi. Karena ini 3 peubah, ini di 4 dimensi, tapi dilihat sepanjang permukaan. Oke. Jadi kita harus mengerjakan apa? Saya ubah dulu ini. Oke. Ini saya sebut sebagai G, X, Y, Z kendalanya. Nah, pakai pelipat Lagrange. Grad dari U sama dengan lambda grad dari G. Wah, ini kayaknya saya nggak mau nyelesain persamaannya, rumit. Grad U-nya turun ke X, Y, Z, turun ke Y, X, Z, turun ke Z, X, Y. Ini mah kayak yang di buku slide saya ya. Ininya turun ke X, G-nya 1. Oh, lumayan. Nggak terlalu susah kayaknya. Turun ke Y juga 1. Turun ke Z, 2 Z. Jadi, saya punya YZ sama dengan lambda, XZ juga sama dengan lambda, XY sama dengan lambda kali 2Z atau 2 lambda Z, tambah satu kendalanya lagi, X tambah Y tambah Z kuadrat. X tambah Y tambah Z kuadrat min 16. Sendiri nyari ini. Cari X, Y, Z. Ya mungkin di tengah-tengah ngitung dulu lambda yang memenuhi 4 persamaan ini. Nggak mau ngitung saya sekarang. Bisa lama. Dari sini YZ sama dengan XZ. Nah, dari sini coba ya. XZ sama dengan YZ. Jangan dicoret, nanti kehilangan arah. Itu X min Y kali Z sama 0. Ini menghasilkan Z sama dengan 0 atau X sama dengan Y. Wah, masih harus dimasukkan lagi X sama dengan Y ke sini dan ke sini. Sendiri, malas ngitungnya. Oke. Tapi kalau nggak bisa, nanti deket-deket ujian tanyain ya. Boleh ditanyakan lagi. Oke, saya lanjut saja. Ini nggak usah lihat rekaman kuliah. Persis, ada yang persis. Kemudian tentuk temperatur pada permukaan sebuah benda. Bendanya berbentuk elips ini, elipsoida. Bendanya berarti di ruang. Temperaturnya diberikan oleh ini. Tentukan titik terpanas permukaan tersebut. Sama, ini ekstrim dengan kendala. Ya, saya jelaskan sepotong saja. Ctrl A, Ctrl V. Temperatur pada permukaan. Oke, pada permukaan sebuah benda berbentuk ini. Berarti ini titik X, Y, Z-nya harus di situ. Itu kendalanya. Diberikan oleh temperaturnya ini fungsinya ya, yang mau dimaksimum minimumkan. Oh, mau dicari titik terpanas, mau dicari maksimumnya. Jadi di sini kita harus mengerjakan T, X, Y, Z. Coba tulis lagi. Tambah 4YZ min 16Z tambah 1. Wah, kalau ujian pilihan ganda mah nggak mungkin ya. Menyelesaikan pelipat Lagrange nggak mungkin selesai 5 menit. Ya, tapi untuk pengetahuan nanti kalau soalnya lebih sederhana, jadi kalian juga tahu. Nah, syaratnya X, Y, Z-nya harus memenuhi ini. Min 16 sama 0. Ini kendalanya. G, X, Y, Z. Jadi kembali
grad T harus kelipatan grad G. Kerjakan lagi seperti tadi. Ditambah nanti satu persamaan kurva kendalanya. Oke? Saya nggak akan hitung detail. Nah, ini panjang ceritanya lah. Ini aja yang terakhir. Yang terakhir, kemarin udah ada yang jawab. Udah paham belum? Diam aja berarti paham. Udah ada yang jawab di WA group. Halo. Clara, paham nggak yang terakhir? Hah? Lumayan, Pak. Lumayan deh, segimana? 50%. Coba saya mau gambar aja supaya visualisasinya kalian paham ya. Saya mau gambar ini. Pakai GeoGebra ya. X pangkat 4, XY pangkat 3, 12. X pangkat 4 tambah apa ini? Tambah XY pangkat 3 ditambah X Y pangkat 3 terus apa? Tambah 12. Ups. Tambah 12. Enter. Duh, gambarnya kayak gitu tuh. Kepisah dua, biarin saja. Kemudian di bidang X sama dengan 1. X sama dengan 1. Gitu ya. X sama dengan 1. Yang dipotong hanya 1 tuh. Ini tuh gimana sih? X sama dengan 1. Ini tuh bukan tegak ya, ini agak miring ya. Potongannya ya kurva gitu. Potongannya kayak garis, sebenarnya lengkungan mungkin di sini. Susah. Susah. Mendingan pakai ilustrasi aja fungsinya. Oke, saya coba jelaskan sebentar. Tapi ilustrasinya nggak pakai gambar sebenarnya, karena gambar sebenarnya ternyata fungsinya agak aneh gambarnya. Saya pakai ilustrasi umum. Oke. Seekor lebah terbang sepanjang kurva hasil perpotongan permukaan dengan bidang X sama dengan 1. Gitu ya. X, Z, Y. Nah, permukaannya saya gambar umum aja. Jangan ini, ganti warna. Ini permukaannya yang hijau. Gitu ya. Nah, permukaannya katakan gitu. Oke, yang ini anggap ini ilustrasi. Ilustrasi Z sama dengan X pangkat 4 ditambah X Y pangkat 3 tambah 12. Bidang X sama dengan 1 saya gambar warna ini. X sama dengan 1 itu sejajar bidang Y offset ya. Nah, di sini gitu ya. Kok itu yang jadi pindah? Kenapa gitu ya sekarang? Gambarnya jadi begitu. Suka aneh. Nah, enter dulu. Ini lagi nggak bisa dipindahin. Kenapa? Aduh. Kenapa ya nggak keluar ininya? Saya mau pindahin dia ke atas. Oke. Bidang X sama dengan 1. Saya gambar X sama dengan 1. Katakan memotong. Ya, nggak tahu memotongnya di mana ya. X sama dengan 1. Sorry.
X sama dengan 1 harus sejajar bidang ini pennya belum diganti, matanya belum ke ITB sih. Ini nembus gitu ya di sini di permukaan. Ini bidang X sama dengan 1. Saya gambar aja yang gede. Kok jadi miring? Harusnya sejajar sumbu Y ini. Nah, perpotongannya berarti mungkin sebuah kurva ya. Perpotongannya ini misalnya nembus di sini ke bidang, yang dari sini mungkin memotong di sini yang kita nggak tahu. Misalnya perpotongannya gitu. Bukan garis lurus, sorry. Mungkin melengkung secara umum. Itu perpotongan permukaan hijau dengan bidang biru gitu ya. Nah, pada perpotongan merah ini perpotongan bidang biru dengan permukaan hijau, hijaunya saya kotak-kotak display. Ya. Gitu. Makin jelek. Ya, biarin aja. Perpotongan permukaan itu dengan bidang yang biru adalah kurva merah. Pada kurva merah itu X-nya selalu 1. Paham nggak itu? Ini ngilang. Ini tadi bidang Z sama dengan bidang X sama dengan 1. Bidang X sama dengan 1 dipotong dengan permukaan, dipotongkan, iriskan. Nah, selama di bidang biru kan nilai X-nya 1. Kalau dipotongkan dengan permukaan yang hijau, berarti perpotongannya ini yang merah terletak di bidang X sama dengan 1 ya. Jadi di yang merah ini selalu X-nya sama dengan 1. Jadi hanya set fungsi dari Y aja, X-nya 1. Paham itu? Nah, sekarang ditanya lebah bergerak sepanjang kurva hasil perpotongan, bergerak sepanjang kurva yang merah ini. Pada titik-titik ini 1-25 ya, ilustrasi aja ini titik P gitu ya. P-nya itu kenapa sih gambar jadi gini? Kok ada panah gede ini? P-nya 1,-2,5 pada titik P. Lebah meninggalkan kurva tapi mengikuti garis singgungnya. Garis singgungnya saya kasih warna ini. Garis singgungnya. Nah, mengikuti ini sampai nanti nembus bidang XY. Pertanyaannya di titik mana dia mencapai titik ini di bidang XY. Oke, paham? Jadi tinggal bikin persamaan ini. Persamaan garis singgung. Jangan membayangkan garis di ruang sekarang. Memang betul di ruang, tapi ini garisnya ada di mana? Hanya menyangkut X dan Z dan Y. X-nya selalu 1. Karena berada di irisan tadi dengan bidang X sama dengan 1. Berarti X-nya selalu 1. Kita cari hubungan Z dengan Y-nya. Kemiringan garis singgungnya tak lain adalah do Z, do Y. Kan irisan dengan bidang X konstan yang di depan turunan parsial tuh. Maka kemiringannya, garis singgungnya, do Z, do Y. Kita hitung do Z, do Y-nya berapa? Turun ke Y menjadi 3Y kuadrat. 3XY kuadrat. Gitu. Kemiringan garis singgungnya, do Z, do Y di titik P. Masukkan. X-nya selalu 1. Enggak, ini P mau udah tertentu. 1, X-nya, Y-nya -2.
3 kali 1 kali min 2 kuadrat. 12. Nah, kita cari persamaan garis singgungnya ini. Garis yang pink ini. Persamaan garis singgung adalah Z min Z. Persamaan garis kayak di SMA aja. Kemiringan langsung 12 kali Y min Y0. Ya. Apa itu Z0 Y0? Y0 Z0 itu titik singgungnya. Z min Z0-nya berapa tadi titik singgungnya? 5. Y-nya Y0-nya min 2. Jadi tambah 2 ya. Ditambah syarat X-nya selalu 1. Gitu ya, X-nya selalu 1. Sepanjang yang pink ini juga X-nya selalu 1. Karena apa? Kurvanya berada di bidang yang biru ini. Bidang X sama 1. Ya, garis singgung juga ini berada di bidang X sama 1. Jadi si garis singgung ini X-nya selalu 1 juga. Tinggal hubungan set ini. Nah, jadi apa? Sekarang menembus bidang mencapai bidang XY kalau apa? Kalau setnya 0 ya. Jadi apa? Laba-laba apa tadi ceritanya? Lebah mencapai bidang XOY bila setnya sama 0. Dari sini saya dapatkan 0 min 5 sama 12 kali Y tambah 2. Dapatlah Y-nya berapa? Sekian. Jadi koordinatnya di bidang XY adalah X-nya tadi selalu 1, Y-nya ini setnya 0. Begitu. Ya. Jadi ini nggak perlu persamaan garis khusus di ruang yang persamaan simetrik atau parametrik, nggak usah karena diiris dengan X konstan. Jadi gampang, hanya fungsi set fungsi Y aja. Begitu. Silahkan kalau nggak jelas tanya ya, tanya. Jangan diam saja, tanya. Oke? Kalau tidak ada, saya akhiri tutorialnya. Karena udah habis soalnya juga. Tinggal nanti KBF hari Rabu. Oh, saya mau ngasih tips sedikit. Udah pernah belum ya? Oh, udah rasanya. Gini. Saya mau ngasih tips ngitung limit. Kalau ngitung limit suka susah. Nah, kalau soalnya hitung limit berikut berarti limit ini udah ada. Ya, udah ada. Kalian pakai satu jalur pun boleh. Cukup satu jalur aja. Misalkan, aduh saya ketemu soal yang nggak bisa dicoret gitu ya. Ini misalkan, aduh nggak bisa dicoret nih. Gimana? Contohin yang ya mas saya ya. Ini limitnya tapi harus ada dulu, dijamin ada. Kalau limitnya belum tentu ada ya nggak boleh pakai jalur. Ini limitnya udah dijamin ada, suruh ngitung limitnya. Aduh susah ya. Nggak ada yang dicoret gitu. Ambil aja satu jalur. Karena limit pasti ada. Jadi pertanyaan soalnya suruh ngitung limit. Ya ambil aja. Ambil satu jalur. Karena apa? Kalau limitnya ada, kan dari jalur manapun hasilnya harus sama semua. Ya ambil aja saya sepanjang sumbu X. Sepanjang sumbu X. Tapi hati-hati, sumbu X benar nggak melalui ini? Betul ya, sepanjang sumbu X kan melalui 0, 0. Jadi Y ini sama 0. Jadi si K ini, saya bisa ngitung limit X, Y menuju 0,0 dari E pangkat
X kuadrat saja min 1 per X kuadrat. Nah, 1 per ubah, ini silahkan pakai L'Hopital 2 kali ketemu dia. Ini bentuk, ntar dulu. Pangkat 0, ini menjadi 0, 0 per 0 ya, pakai L'Hopital. Nanti setelah di L'Hopitalkan mungkin 0 per 0 lagi. Sekali lagi. Atau sekali L'Hopital udah habis, nggak tahu saya. Oh ya, sekali L'Hopital juga habis ini. Ini 0 per 0 di L'Hopitalkan sekali. Kita lihat ini menjadi tetap kali 2X, yang bawahnya 2X. Coret-coret, iya langsung ketemu. Pangkat 0, 1. Gitu ya. Jadi kalau limitnya udah pasti ada, ngitungnya susah, nggak ada yang dicoret gitu, mau dioperasikan aljabar susah, ya udah ambil aja satu jalur. Mana aja jalurnya yang gampang. Tapi kalau selidiki limit ini ada atau tidak, nah nggak bisa. Kita harus pakai 2 jalur, hasilnya beda kalau mau menunjukkan limitnya nggak ada. Kalau mau menunjukkan limitnya ada, nggak boleh lagi pakai 1 jalur karena belum tentu benar. Itu harus benar-benar dioperasikan. Jadi yang barusan kalau limitnya ada, boleh ambil 1 jalur yang manapun. Oke, itu sedikit tambahan yang perlu. Kayaknya pembuat soal ujian hobi yang gitu. Jadi saya tambahkan. Oke. Dengan demikian saya stop dulu.